Halo everyone, halo teman-teman. Sini saya akan konfigurasi mikrofon Ernest dan kamu. Ini adalah untuk dari gambar ya. Nah, mikrofon yang saya ketahui itu ada 3 tipe. Tipe yang pertama yang 951 ini. Lalu yang kedua ada 950 dan yang ketiga ada 750. 951 dan 950 itu dapat digunakan dengan wireless. Jadi nggak perlu kabel internet. Sedangkan untuk 750 itu belum tersedia untuk wireless. Kita harus menggunakan kabel internetnya dulu. Nah, di sini ada contoh perangkat dari RB951. Nah, seperti tadi saya jelaskan, kalau tadi RB750 itu harus menggunakan kabel internet dan masukkan ke sini. Jadi kalau misalnya 951 dan 950 tadi tidak perlu, jadi hanya langsung kabelan ke sini. Nah, ini adalah contohnya. Di sini untuk tambal power. Jadi untuk memberi daya, ini PWR itu untuk indikasi udah nyala atau belum. Misalnya hanya interface biasa. Nah, selanjutnya ini ada kabelan. Kabelan ini kita hubungkan ke PC. Kalau udah laptop, nah kita perlu konverternya. Nah, ini ada alat-alatnya. Ini adaptor. Ini saya buka lihatannya. Nah, ini ujung kabel ujung adaptornya. Kita mencolokkan di sini. Nah, di sini seperti saya bilang tadi, ini untuk memberi power. Nah, kalau udah pasti ada listriknya di sini. Kita colok ke stop kontak, pasti di sini nyala warna hijau kuning gitu. Nah, lanjut. Ini ada kabelan. Kabelan ini untuk dihubungkan ke PC. Kalau laptop bisa, tapi butuh konverter untuk menyambunginnya. Nah, kalau kabelan ini kita sambunginnya ke sini. Ke nomor 2 jangan ke nomor 1, karena nomor 1 ini ada buat internet nih, ada namanya internet. Jadi untuk kabel internet. Nah, itu saja untuk alat-alatnya. Terima kasih, enjoy the video. Nah, kita sampai di tahap yang dimana kita akan mengkonfigurasikan mikrotiknya. Sebelum itu, pastikan kalian sudah menghubungkan perangkat mikrotik ke perangkat yang kalian miliki, seperti PC ataupun laptop. Nah, jika kalian menggunakan laptop, kalian membutuhkan alat tambahan seperti konverter. Jika sudah ada dan sudah terkoneksi, maka kita lanjut ke konfigurasi ya. Pertama ini ke Winbox. Lalu di sini ada MAC address dari mikrotik yang kita koneksikan. Di sini kita klik saja lalu connect. Setelah connect, ini kita pergi ke sistem lalu identity. Nah, identity itu penting karena identity sebagai identitas dari router yang kita konfigurasi. Tentu kita tidak ingin konfigurasi itu hilang dan juga ya kita perlu aksesnya ya. Jadi ini hal yang sangat krusial. Kita namakan saja. Ini sini kita okein. Setelah itu kita pergi ke wireless. Di wireless ini ada WLAN 1. Sini kita klik lalu checklist. Setelah checklist ini kita scanner. Nah, scanner ini tujuannya untuk menuju ke wifi yang kita tuju biar mendapatkan internet. Lalu kita start scanningnya. Nah, ini adalah wifi yang kita akan tuju, yaitu A gitu ya. Nah, lalu kita klik, ingetin ini ya channelnya 2417. Ini akan berguna nanti. Ini kita connect. Setelah kita klik connect, kita klik double-nya di WLAN satunya. Nah, ini modenya mode station, bandnya 2 GHz BGN, channel width-nya 20 MHz. Nah, frekuensinya ini kita ganti ke auto. Nah, bagian untuk scan listnya, tadi kita masukin angka yang tadi, yaitu 2417. Setelah sudah, kita continue itu ganti gigabyte yang kita berada. Misalnya, saya ini di Indonesia, jadi kita pilih yang Indonesia. Setelah itu kita apply, oke. Nah, next, kita ke security profile. Nah, di security profile ini, kita double klik, lalu di mode kita ganti ke dynamic keys. Di sini saya akan mencentang dua-duanya agar lebih memastikan saja ya. Dan kita kita isi PW-nya. Harus sesuai dengan password dari WiFi-nya ya.
Nah, jika sudah, maka kita apply. Oke, kita cek di WiFi interface. Nah, kalau sudah R gini, berarti tandanya sudah berjalan ya. Kalau sudah berjalan gini, kita bisa lanjut ke IP DHCP client. Nah, tapi bagi yang belum bisa, kalian coba ganti modenya ke station bridge ya. Ya, semoga saya bisa di situ. Tapi kalau saya sudah bisa, maka saya akan langsung ke DHCP client. Di sini DHCP client saya tambah. Nah, interface kita ganti ke WLAN 1, apply, lalu oke. Nah, kalau udah status bound gini, berarti tandanya sudah terhubung. Selanjutnya kita pergi ke IP DNS. Nah, DNS server ini kita tambah 8888. Selanjutnya 8844. Kalau sudah, kita apply oke lagi. Setelah itu ke IP lagi, ke firewall sekarang. Nah, di sini pilih NAT, tambah. Kita cek dulu generalnya. Oh, udah SRC NAT ya. Kalau sudah, berarti udah langsung ke action. Di sini pilih ke masquerade, apply, oke. Nah, untuk langkah selanjutnya, di sini kita buat IP Ether 2 dulu. Di sini misalnya 172.168. Nomor absen saya tambah 1 jadi 8 dan 1. Interface-nya kita ganti ke Ether 2 ya. Apply. Oh, maaf, saya lupa slash-nya. Nah, slash-nya jangan lupa ya. Nah, itu apply, lalu oke. Jika sudah, kita bisa batasi lewat ini apalah. Nah, ini kita batasi pembatasan Ether 2. Nah, targetnya kita pilih Ether 2. Nah, targetnya kita kira-kira ingin 7 megabyte. Ini 7 megabyte. Kalau sudah kita apply, oke. Nah, ini sudah ada ya. Tuh, sudah berarti ya. Kita bakal testi ke Ether 2 dulu, atau mungkin lanjut dulu deh ke firewall. Kita mau blokir situs untuk di Ether 2 nya ya. Tambah, kita namakan situs berita. Sini ada rumusnya. Rumusnya itu yang pertama adalah ini, lalu titik dan tambah, terus kurung buka. Kita isi domain yang ingin kita blokir, misalnya saja kompas.com. Selanjutnya kita pilih garis seperti ini, itu untuk nambah saja. Nah, di sini kita pilih langsung detik.com, kurung tutup, titik, lalu bintang dan dolar. Itu dia rumus untuk memblokir situs. Lalu apply, oke. Kita tambah lagi, kita ingin blokir situs apa ya, sosial media aja. Rumusnya sama ya, sama ini, titik, lalu tambah kurung buka. Kita pilih youtube.com, terus tambah lagi instagram.com. Kita pilih titik, bintang dan dolar. Lanjut kita satu lagi ke website pemerintah. Di sini pertama kita dulu titik, ini juga tambah kurung buka, Kemendikbud titik.com. Kita kurung tutup. Kita di sini contoh situs pemerintahnya satu aja ya, jangan banyak, nggak boleh. Oh, di sini kelupaan titiknya, udah kepencet ya. Apply, oke. Nah, setelah buat di bagian layer 7 protokol, kita pergi ke filter rules. Nah, di sini kita tambah chain the forward. Nah, ini ditambahin karena kita ini khusus Ether 2 saja, jadi kita tambahin IP Ether 2.
Oke, kita buat clock aja dah. Selanjutnya untuk ke advance. Nah, di sini kita pilih situs berita dulu. Ke actionnya kita pilih drop, habis itu apply. Oke. Lanjut, generalnya kita IP Ether 2. Oh, slash-nya mungkin jangan lupa ya. Ini apply. Oke. Bentar, saya belum pilih. Ini saya lupa pilih advance-nya, ada jadi di protokol lah. Lanjut. Di sini nggak usah pilih jadi. Nah, kita pilih sosmednya. Ini kita pilih addressnya 72.168.8.0. Ini actionnya kita pilih yang drop. Udah di oke belum itu? Nah, ada. Nah, selanjutnya mari kita coba ganti IP PC kita menggunakan IP Ether 2 tersebut. Pertama ketiga change adapter option. Lalu kita pergi ke Realtek PCI GBA Family Controller. Nah, di sini properties. Lalu di sini kita pergi ke Internet Protocol version 4. Nah, ini harus sudah ada ya internetnya. Saat ini kita pertama disconnect dulu jadi biar tidak tabrakan. Harusnya ini connect. Mari kita coba tes. Kita pergi ke Firefox-nya. Lama sekali ya. Nah, di sini kita pilih mode pribadi atau incognito. Kita coba ke mendikbud.com. Apakah bisa? Coba lagi ke sosmed ya. Langsung sosmed kali ya. Instagram.com. Nah, ini berarti sudah tidak bisa karena ya benar udah di blok. Instagram, nah Instagram masih bisa diakses. Kita coba cek lagi kenapa Instagram masih bisa diakses. Coba youtube.com karena tadi kita blok. Coba masih bisa diakses kah? Masih juga. Sekarang kita tadi nyoba detik.com, apakah juga bisa diakses? Tidak ditemukan. Kita coba Tokopedia. Apakah ini bisa? Ini bisa. Shopee juga bisa kah? Lama sekali. Layar putih, apakah ini bisa? Saya tidak tahu. Lama sekali. Baiknya kita langsung coba speed test saja. Nah, kita speed test dari Ether 2 tersebut ya. Kita mulai coba apakah sudah sesuai atau belum. Wah, kecil sekali ya. Naik. Dan
ternyata kurang dari 5. Oh, naik dari 5 karena saya settingnya itu 7M, jadi harusnya masih bisa. Kita coba unggahan atau upload. Ternyata sama aja kecil. Berarti kalau untuk speed test kita berhasil, namun untuk yang bagian blokir situs ada yang gagal dan juga ada yang berhasil. Selanjutnya kita pindah ke Ether 3. Kalau seperti itu, karena Ether 2 ini di bagian blokir gagal, entah kenapa. Nah, untuk Ether 3 sekarang kita buat dulu IP Ether 3 nya. Nah, untuk network ID nya kita absen tambah 2 jadi 9 ya. 1. Nah, ini kita pilih ke Ether 3, apply. Oke. Jangan lupa slash ya, saya selalu lupa slash. 24 biar lebih gampang. Setelah itu kita ke IP DHCP server, lalu ke DHCP setup Ether 3. Next. DHCP setup complete. Harusnya ini sudah bisa ya. Nah, tapi kita belum batasin. Nah, ini kita untuk Ether 3 cuman cukup batasin saja. Targetnya kita ganti ke Ether 3. Nah, pembatasan Ether 3 ini tak perlu, kita batasin 4M aja. Apply. Oke. Nah, sekarang coba kita ganti IP yang tadi di Ether 2 ke Ether 3. Pertama kita akan sharing counter, adapter option, kita pilih yang Realtek PCIe GBA, properties. Selanjutnya protokol version 4. Nah, ini kita buat automatic ya, atau DHCP. Oke. Bahkan dapat akses internet. Kita tunggu saja. Oh ya, maaf ya, saya lupa ganti ke Ether 3. Nah, internet itu sudah dapat. Tapi apakah benar untuk batas jaringan segitu? Mari kita tes, coba. Speed test jangan pakai yang ini, coba kita pakai mode incognito aja ya. Speed test. Nah, coba kita speed test by Ookla lagi. Lama sekali nunggunya ya. Nah, mungkin saya batasin 4 Mbps doang, jadi mungkin lama sekali. Harusnya ada Ether 3 sudah lengkap ya kan? Oh, sudah, harus Ether 3 harusnya udah bisa sih. 4 Mbps lama sekali, gila. Dung. Aduhai, lama sekali. Kita bisa ngapain dulu? Makan pun bisa ini, nunggu ini doang ya. Nah, kok nggak gerak lagi? Ulang lagi. Udah nggak ngelot ya? Apakah mungkin terlalu rendah?
Apa buat saya 10 Mbps aja kali ya? Karena kalau 4 Mbps ini sangat lama. Tuh, coba kita speed test lain kali ya. Fast.com. Saya tidak tahu apakah ini terbukti benar. 1,3 Mbps. Saya batasinnya 4, tapi kok kecil sekali ya. Nah, saya pikir 1,3 lah. Ternyata makin naik. Tapi ini upload atau download ya? Nggak ada keterangan nih. Kecepatan internetmu adalah 2,4 mAh. Ini nggak ada nih upload sama downloadnya nih. Jelek. Ini saja yang sudah lengkap. Ada upload dan download. Tapi lama sekali. Perlukah saya mengganti? Tidak boleh. Tapi pengennya ganti. Oh kan tidak ngeload. Sayang sekali. Coba kita ganti aja speednya ya. Coba kita ganti speednya. Jangan salah pencet. Jangan 4. Coba kita ganti ke 10 Mbps dan juga ya. Mbps apakah bisa? Mungkin Ether 2 gagal ya, kecewa dikit. Tak apalah. Coba kita load ulang. Mungkin udah ke refresh dulu ya. Mungkin tadi di Ether 2 itu situs masih kebuka karena ada pencariannya, tapi harusnya enggak sih. Saya lihat tidak ada itu historinya. Histori dari akun saya yang Firefox biasa itu. Kita coba speed test. Nah, jadi saya belum tahu masalahnya di mana. 10 MB harus bisa nggak sih ini mah? Saya masih bingung di bagian Ether 2 nya kenapa ya seperti itu. Ada yang bisa, ada yang tidak. Saya sudah nyoba kira-kira 2 kali dan itu ada bisa dan tidak. Kita mulai. Ada yang bisa dan tidak juga. Sebelumnya Lazada itu tidak bisa, tapi habis itu Lazada selalu bisa dan saya bingung di mana yang salah. Untuk rumus saya sudah benar kah? Sepertinya sudah benar karena ada yang kena blok, ada yang tidak bisa diakses. Seperti tadi contohnya itu Kemendikbud itu tidak bisa diakses kan, berarti harusnya rumus sudah benar. Tapi kenapa masih bisa diakses ya yang lainnya? Kompas tadi tidak ya. Jadi saya masih bingung. Mungkin ilmu saya masih tidak cukup, jadi mohon maaf ya teman-teman. Ilmu saya masih kurang untuk bagian ini. Nah, tapi untuk pembatasan sih lancar ya. Tidak ada berlebihan. Jadi masih kurang dari 10 lah. Nah, mungkin untuk itu sekian ya teman-teman. Jika ada yang kurang dari blokirnya, karena yang kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala ya teman-teman. Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.